Halo sahabat Sakawarga, ketemu lagi di kanal ini. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Hari ini luar biasa karena bisa silaturahmi ke sahabat baru. Ini kali kedua kami bertemu dengan Mas Sofaisan. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas. Sehat ya? Ya, alhamdulillah. Ketemu yang pertama di dunia maya, dunia fakta sekarang. Betul. Dunia nyata. Pertama kita via online ya, Iya. Zoom-zooman untuk jelajah pustaka, mendiskusikan koleksi bukunya Mas Sofa. Nah hari ini kita akan lebih banyak berdiskusi, ngobrol, dan seperti biasa tentu saya akan lebih banyak belajar dari pengalaman-pengalaman Mas Sofa, karena menurut saya ini satu hal yang cukup unik. Mas Sofa selama ini mendampingi para apa istilahnya Mas? Ya, ex-napiter. Ex-napiter ya. Ex-napiter. Dan di rumahnya ini disulap menjadi, sebagian rumahnya tepatnya disulap menjadi perpustakaan dan tempat untuk bertemu ya. Iya. Dan namanya lucu, ini Rumah Daulat Buku. Rudalku. Disingkat Rudalku. Nah, ini menarik karena saya mempercayai bahwa pengalaman Mas Sofa mendampingi ex-napiter ini penuh lika-liku tentu saja, dan saya meyakini kaya dengan spirit ya. Apalagi kalau kita bicara soal bagaimana kehidupan para ex-napiter itu menjalani keseharian di tengah masyarakat. Nah, tapi sebelumnya boleh diceritakan nggak Mas? Awalnya nyemplung ke dunia ini gimana? Ininya Mas. Bermula dari mana? Ya, terima kasih ya. Kalau awal saya nyemplung di dunia dalam tanda petik kekerasan. Sebenarnya apa ya? Saya seawal memang udah agak punya empati ya, dan bekerja di lingkungan yang ya kontra narasi, di media kontra narasi dari 2007, kemudian 2011 akhir saya diajak teman untuk ikut sebagai peneliti di bidang radikalisme dan terorisme. Ya. Dari situ mulainya ya. Iya. Tapi memang sejak awal kalau mengetahui, saya baca-baca nih perjalanan hidupnya Mas Sofa memang anti mainstream dari dulu ya. Nggak senang yang mainstream. Kalau tadi Mas Sofa menceritakan di awal itu diajak teman untuk melakukan riset ya, atau kajian. Sebelumnya sudah punya bayangan nggak Mas ketika awal ikut riset itu memang akhirnya mau nyemplung ke dunia ini atau? Ya, saya merasakan ada estafeta gitu ya. Dari apa yang saya lakukan sejak 2003 ya, 2004 saya bergerak di bidang media yang kontra itu, 2007, kemudian 2011 itu saya diajak ke dunia seperti ini. Jadi seperti ada estafeta, sehingga bukan sesuatu yang maskul lah buat saya. Dan saya sangat menikmati dunia seperti ini. Saya bisa berjumpa dengan mereka-mereka yang dulunya pernah jatuh terperosok dalam tindak pidana terorisme, dan kita berkawan, saling berkomunikasi, bahkan bersahabat dengan mereka. Ya seperti keluarga lah. Nah sampai menemukan kalau boleh saya sebut, boleh nggak saya sebut ini upaya deradikalisasi Mas, atau sebetulnya enggak? Kalau menurut Mas Sofa? Ya. Boleh ya? Saya kira nggak apa-apa, mungkin moderasi ya. Moderasi ya. Itu lebih smooth kayaknya. Lebih smooth. Nah sampai ketemu metode literasi ini butuh proses berapa lama Mas? Iya. Selama galang gulung penelitian tentang radikalisme dan terorisme itu hingga tahun 2017, dari mulai 2011 akhir itu ya, saya melihat ada hal lah ya, metode dalam hal ini
yang belum banyak dilakukan secara metodis dan sistematis gitu ya. Selama itu kan saya menjalani apa yang sudah dititahkan oleh lembaga yang meng-hire saya ya. Proses moderasi yang seperti ini, seperti itu. Ketika saya di lapangan saya berjumpa dengan para ikhwan istilahnya ya. Mas Sofa menyebut mereka ikhwan ya. Ya. Saya berdiskusi, ngobrol, ketawa ketiwi. Saya melihat ada sesuatu yang kurang dalam hal ini. Yaitu literasi. Ya, kemudian saya pikir-pikir itu 2016 benar ya. Muncul setelah mengkristalisasi dari mulai 2011 akhir itu. Tapi saya belum berani bergerak dulu. Masih berpikir konsepnya itu apa. Terus saya coba torehkan dalam semacam profil gitu. Saya tulis acak-acakan dulu. Terus akhirnya saya menemukan saya secara clandestine. Ini tadi saya tulis dalam sebuah profil. Saya masih mencari bentuk. Literasi tapi bentuknya bagaimana? Kalau literasi sekedar mendistribusikan buku, membagi-bagikan buku ke para ikhwan oleh lembaga-lembaga maupun LSM, saya kira itu sudah dilakukan. Menurut saya kok perlu ada yang lebih maknyus gitu ya. Akhirnya saya ketemu konsep itu harus melakukan literasi dengan basis rumah para ikhwan sendiri. Jadi rumah mereka sebagai basis gerakan literasi. Jadi mereka perlu membuat pustakaan di rumah. Kemudian rumah itu menjadi taman baca, TBM, taman baca masyarakat. Jadi berangkat dari rumah. Kita harus kembali ke rumah. Saya bilang kayak gitu. Saya konsep kayak gitu. Setelah konsep itu ketemu, kemudian saya juga mikir ini siapa yang bisa saya ajak seperti ini di kalangan ikhwan. Karena di atas kertas mungkin pikiran saya waktu itu nggak mudah mengajak mereka. Mengajak literasi, bukan mengajak untuk yang konkret gitu ya. Yang berusaha, apalagi rumah mereka yang dipakai. Itu yang saya puyeng juga waktu itu. Tapi ya sudah, bismillah saya coba untuk proses rekrutmen lah istilahnya. Mengajak ya? Iya, mengajak. Jadi dari 2017 berapa September ya, saya ingat saya. Sebelum September ya. 2017 saya lupa bulannya, tapi September itu buat saya tonggak ya, karena sudah ada yang masuk. Terus saya ketemu ikhwan di Palembang, saya sempat nginep di rumahnya. Saya nginep itu ngobrol-ngobrol sampai larut malam. Terus saya tanya, suka baca enggak? Saya sebenarnya suka, tapi aksesnya enggak ada Bang, karena kami tinggal di daerah terpencil. Ya, 5 jam dari kota Palembang. Terus saya bilang, mau enggak dirikan rumah buku? Nanti antum rumahnya aja dipakai, terus dikasih pustakaan, nanti bukunya saya drop, kemudian suatu saat bisa untuk kegiatan, mengumpulkan anak-anak dari SD hingga remaja, terus di situ kita adakan kegiatan literasi. Ternyata sambutannya cukup bagus. Saya alhamdulillah, terus begitu saya pulang, saya kirim buku dan ex-banner seperti yang di belakang ini, samping saya ini. Saya kirim ke sana. Terus berapa waktu kemudian, kurang lebih 2 minggu, dia kirim fotonya bersama anak-anak di rumahnya. Terus ada expandernya. Nah itu tonggak saya jadi semakin pede gitu. Tadinya maju mundur. Ini Mas, kalau baca banner ini kan salah satunya banyak baca jadi toleran. Iya. Nah apakah memang ini yang Mas Sofa juga temukan gitu ya? Maksudnya relevansi orang disuruh atau ex-napiter atau ikhwan disuruh baca itu memang itu adalah upaya yang ditemukan Mas Sofa sebagai upaya moderasi atau gimana? Iya, saya baca-baca dari jurnal internasional maupun nasional, ada tesis bahwa seseorang bisa menjadi radikal, salah satunya adalah kurang baca. Ya, kurang baca. Ini menarik buat saya waktu itu, masih tahap membaca, kemudian di lapangan saya juga menemukan hal seperti itu. Jadi saya koneksitaskan dengan ketika saya di lapangan, saya temukan
mereka yang terjerat ke dunia seperti itu sudah sampai ke tindak pidana terorismenya, memang kebanyakan ya kurang literasinya. Kalau toh mereka membaca, hanya membaca hal-hal yang memang sesuai dengan apa yang dipahami, dan kebanyakan mereka justru lebih banyak mendengar, lebih banyak menggunakan telinga. Dan itu metodenya doktrin ya Mas? Doktrinasi biasanya lewat pengajian sebagian besar. Pengajian yaitu. Nah, dari situ saya kan berpikir perlu ada literasi yang lebih efektif gitu Mas, dan intensif. Dan itu harus masuk ke rumah mereka, tidak di hotel atau di tempat netral. Di rumah mereka, betapapun rumahnya, mereka perlu menjadikan sebagai rumah yang bermanfaat. Nah, itu basis literasinya. Jadi kembali ke rumah, kemudian tagline-nya banyak baca jadi terbuka, banyak bacaan jadi toleran. Itu tagline yang kita coba buat seperti itu. Nah, kalau perjalanan sampai hari ini ya Mas, itu kan udah 3 tahunan lebih lah ya. Dari kalau 2017 gitu. Ya, artinya sudah 3-4 tahunan lah ya. Nah, kalau Mas Sofa sendiri mengevaluasi, apakah memang banyaknya bacaan itu kemudian memang mempengaruhi cara pandang mereka, membuat mereka lebih moderat atau apa yang terjadi Mas? Ya memang selama ini kita tidak pernah menggunakan ukuran-ukuran atau pengukuran yang secara sistemis dan metodis bagaimana layaknya dunia akademis ya. Biasanya psikolog ya. Karena kami berpikir anything goes ya. Yang buku-buku yang kita berikan ke mereka itu sudah sangat variatif. Bukan hanya buku agama yang sifatnya moderat tentu saja, tapi buku-buku lain, buku umum, buku motivasi, buku sosiologi, bahkan ada sebagian yang kita kasih buku-buku filsafat, buku-buku yang mengajak mereka untuk berpikir, bukan hanya seperti buku buku panduan, juklak juknis langsung dipakai diamalkan gitu ya. Ini mengajak mereka berpikir, itu yang kita harapkan seperti itu. Kalau soal dampaknya ya mungkin saya secara subjektif melihat ada setidaknya perubahan dari mereka. Dari apa yang berubah Mas? Yang Mas Sofa lihat? Kita kan mengadakan pengajian ya dari tahun 2018 bulan April sampai sekarang. Dulu pengajiannya tatap muka. Waktu awal-awal pengajian setiap di sini, bulan. Setiap bulan atau? Setiap bulan. Dari April 2018 hingga sekarang. Dulu sebelum COVID-19 itu di tempat ini sekretariat pertemuannya offline ya? Ya, offline. Awal-awal mereka masih nampak galak. Iya, masih cara berpikirnya masih kelihatan lah ya. Kok lama-lama agak sepi dari celomean ya seperti itu ya, yang agak celotehan lah ya. Terus apalagi kajian di pengajian itu kita menggunakan kitab bahasa Arab tentang metodologi hukum Islam, yaitu usul fikih, kitabnya Al-Maraqat, dan diampu oleh salah seorang teman saya alumnus Al-Azhar, yaitu Kiai Haji Mu'ti Ali. Sampai sekarang itu, dan buku atau kitab itu tuh mengajak mereka untuk berpikir bagaimana memahami semesta ajaran Islam, khususnya Quran dan hadis itu harus metodologis, tidak hanya comot sana comot sini, kayak gitu itu. Nah tapi gini Mas, pertanyaan saya sebagai orang awam nih ya, ini kan yang Mas Sofa masuk ini kan ranah keyakinan ya. Ya kalau orang melakukan katakanlah tadi ya tindakan terorisme itu kan dasarnya keyakinan bahwa apa yang dilakukan itu adalah hal yang benar. Nah, apakah memang itu wilayah yang juga sebetulnya pengen digeser sama Mas Sofa, atau sebetulnya pada wilayah yang lebih yang lebih mudah diintervensi, katakanlah begitu ya? Keyakinannya boleh, tapi mungkin secara sosial dia jadi lebih moderat atau seperti apa konsepnya Mas?
Ya, namanya ideologi itu kan sesuatu yang sudah meresap dalam pikirannya. Ya, sehingga mengkristalisasi menjadi sebuah keyakinan. Jadi saya pertama menyadari hal itu ya. Tapi saya sendiri melihat bahwa sebenarnya manusia itu kan makhluk yang berakal ya. Dalam bahasa Aristoteles itu hewan yang berakal, hayawanun natik. Manusia itu seperti itu. Jadi perlu dilihat dari nalarnya sebelum melihat dari aspek yang lain. Manusia bisa bertindak, bisa melakukan ini berporos pada akalnya, nalarnya. Kalau nalarnya itu sudah istilahnya tidak lurus atau ada yang rusak kayak gitu ya, atau itu akan mempengaruhi tindakannya. Saya masih percaya itu, dan para filsuf Yunani juga percaya seperti itu, bahwa kebajikan tindakan yang kita lakukan itu berporos pada kesahihan nalar. Kalau nalar kita sahih, tindakan kita menjadi sahih gitu ya, lurus gitu ya. Saya masih percaya seperti itu. Ya, walaupun saya berhadapan dengan sebuah ideologi. Ya, berikutnya ya bagaimana mencairkan sumbatan ideologi itu, yaitu dengan membaca. Saya kira seperti itu. Dengan membaca sebanyak-banyaknya berbagai tema buku, bukan hanya buku agama saja, dan buku agama itu bukan hanya buku agama yang sesuai itu. Jadi masih diklasifikasi lagi. Buku agama yang gimana? Dengan membaca sebanyak-banyaknya itu akan melahirkan satu kearifan ini, cara berpikir yang bijak gitu ya. Saya kira demikian, dan mereka terlihat sekali, walaupun saya bertemu dengan ideolognya juga pernah ketemu. Saya melihat bacaannya pun hanya itu aja. Yang berbahasa Arab juga itu aja. Cobalah membaca. Jadi memang ada kecenderungan mengambil literatur tertentu ya, Mas? Iya. Yang biasanya cocok dengan itu ya. Makanya obatnya, terapinya itu ya harus membaca. Tapi membaca bagaimana? Membaca berbagai buku. Berbagai buku supaya asupan dalam nalar kita itu menjadi bergizi. Dan kemudian saya memahaminya gini, Mas. Mas Sofa mengadakan pengajian itu kan sebagai upaya diskursus ya. Jadi setelah membaca mungkin ada internalisasi nilai, lalu kemudian ada diskursus di mana orang terbiasa menyampaikan perbedaan pendapat. Benar nggak sih kalau yang saya tangkap gitu ya? Metodenya seperti itu juga. Jadi waktu kita mengajak mereka, rumah mereka itu supaya bermanfaat. Hidup banyak sekali, dan kita punya rumah juga upaya yang luar biasa. Makanya rumah itu harus punya perpustakaan dan bermanfaat buat warga sekeliling. Gak usah sampai kemana-mana lah, ke Irak, ke Sam atau ke Afghanistan ya. Cukup kita mengajak warga sekeliling, itu sudah jihad yang luar biasa. Ada dalilnya, saya bilang gitu. Dalilnya hadis juga ada. Seperti rumah saya ini saya jadikan sebagai markas. Buku-buku saya taruh sini, tempat meeting point, bahkan melting point, melting pot ya. Buat teman-teman semua, silakan di sini membaca, ngobrol, diskusi, silakan. Nah itu sebagai replika, supaya menjadi replikasi mereka bisa menduplikasi rumah mereka menjadi bermanfaat. Dan saya masih percaya membaca itu bisa mereduksi lah. Karena dengan membaca semakin banyak catatannya seperti itu, dan banyak contoh ini. Di antara ikhwan ini pengakuannya ke saya, ada yang mulai sadar. Ketika di penjara dia membaca buku. Membaca buku. Justru berkenalan dengan literatur itu saat di penjara. Misalnya dulu dia benar-benar menajiskan kelompok yang lain, mentauhidkan, mengkafirkan. Kalau nggak sesuai dengan pahamnya kafir. Tapi suatu saat di penjara dia membaca ini buku agama, membaca kisah sahabat Nabi, dia cerita kayak gitu. Dan bahkan juga membaca bagaimana sikap Nabi terhadap agama lain. Ternyata di situ dikisahkan Nabi begitu toleran. Sahabat juga begitu toleran.
Nah akhirnya dia tersadarkan ternyata apa yang selama ini saya dapati, terus para ustadz-ustadz yang mengajak saya seperti ini tuh nggak tepat. Itu dia mulai gelisah, mulai gelisah. Saya jadi kebayang kayak proses perjalanannya Malcolm X nih Mas. Ya mungkin Malcolm kira-kira X begitu ya. Yeah. Jadi kalau Malcolm X kan karena kemudian pergi haji, dia melihat realitas bahwa Muslim di berbagai dunia itu punya ritual yang berbeda-beda meskipun ibadahnya sama kan, ke Ka'bah semuanya gitu ya. Iya. Oke. Iya. Dan apa ya? Literasi ini kan tuntutan Al-Quran. Ayat yang pertama kali itu kan Iqra. Saya bilang ke mereka, pertama kali kita itu diwajibkan untuk membaca. Bukan diwajibkan untuk bertakwa dulu. Bukan diwajibkan untuk sholat dulu. Apalagi untuk berjihad. Itu masih lama. Tahapannya berikutnya. Bahkan bertakwa beribadah itu belum. Orang bertakwa dulu. Beribadah tanpa membaca, berarti ilmunya berkurang ya istilahnya ibadahnya enggak bergizi gitu. Itu kalau dalam konsepsi Pancasila itu kan berketuhanan yang berkemanusiaan itu. Misalnya betul kira-kira begitu ya. Iya. Jadi ada korelasi yang inherent lah saya kira seperti itu. Nah, kalau tadi Mas Sofa mengatakan mulailah dari rumah sehingga kemudian dia bermanfaat ya bagi lingkungan sekitar gitu. Saya cuma membayangkan ini Mas, bagaimana sebetulnya potret teman-teman kita ini, saudara-saudara kita ini atau ikhwan-ikhwan yang dalam terminologinya Mas Sofa tadi ya, selepas dari katakanlah masa hukuman gitu ya dari penjara itu kan menghadapi realitas baru ya. Kalau boleh kita bahasakan juga itu kan juga new normal ya. New normal baru. Betul Mas. Ada stigma pasti kan dari masyarakat sekitar. Nah, saya membayangkan ini satu tantangan yang cukup berat. Apa sih sebetulnya yang Mas Sofa lihat ya? Potret seperti apa yang Mas Sofa lihat dalam kehidupan mereka sehari-hari selepas mereka dari penjara, dari tahanan ketika kembali ke lingkungan sosialnya? Iya. Itu realitas yang memang harus dihadapi dan realitas itu benar-benar faktawi. Selama ini kan mereka seakan-akan hidup dalam dunia ide. Dalam gua Plato istilahnya mengharap kekhalifahan Islam, khilafah Islam, daulah Islam, negara Islam, hal-hal yang sangat idealis. Dan apa yang mereka lakukan ganjarannya surga gitu ya, surga menjadi pengantin dan sebagainya. Bayangannya waktu mereka berada di jaringan, berada di sel-sel, lembaga yang sudah melakukan tindakan, itu saya istilahkan mereka hidup di gua Plato gitu. Jadi wah ini yang paling benar dunia. Nah sekarang begitu dia di penjara bertahun-tahun kemudian keluar, ini baru terasa kaki ternyata menginjakkan kaki di bawah. Kaki menginjak bumi gitu ya. Bukan mengawang gitu. Itu ya. Ya kita ini ternyata hidup di bumi, bukan di akhirat atau di mana itu masih nantilah. Nah ini saya kira ada satu keterperanjatan ya buat mereka itu. Ada yang saya coba temui, refleksikan dari kehidupan mereka seperti itu. Mereka menjadi sadar, saya punya anak istri. Selama ini saya tinggalkan. Saya barusan 2 minggu yang lalu bertemu dengan mereka di Tasikmalaya. Saya ketemu di rumahnya, dia baru bebas 2020 akhir. Kalau nggak salah November. Saya barusan ketemu dengan beliau. Saya temui di rumahnya yang sangat sederhana, anaknya 2, istri, dan istrinya kerja jadi pabrik lah ya, atau buruh gitu. Dia cerita kayak gitu. Ketemu bareng-bareng di rumahnya itu. Saya kasih buku, expander, dan yang lainnya ya. Artinya ini baru cerita. Bergabung sama jaringan Pedalku ya? Iya. Dia cerita bahwa dia merasakan sekali saya telah meninggalkan anak istri saya. Dulu saya ikut jamaah ini sampai militan lah, sampai mati-matian nggak berpikir tentang istri anak saya. Sekarang saya bebas. Saat itulah saya menyampaikan inilah jihad baru antum. Bahkan istrinya itu sempat nangis itu di depan saya. Saya tanya dulu gimana Umi waktu suami di dalam, dia sampai
agak sesenggukan gitu ya. Ya dulu gimana Bang, apa ya, bantuan ekonomi hanya sedikit, saya dibantu keluarga, beras, sembako, gini-gini, belum lagi kalau jenguk suami. Nah itulah yang sebenarnya belum stigma sosial ya. Ya stigma itu juga terjadi. Bahkan istrinya bilang anak saya itu sampai pindah sekolah gara-gara anak saya diejek oleh teman-temannya anak teroris itu. Wah ini nggak benar ini, saya bilang kayak gitu. Saya kuatkanlah kepercayaan dirinya, PD-nya itu. Ya itu yang akhirnya si suami itu, sang suami, sang ikhwan ini merasakan ini dunia nyata, bukan dunia yang seperti itu ya, kebayang-bayang, imagine. Dan ini kan banyak orang yang tidak memotret ya Mas, sampai sedalam itu ya. Bagaimana ketika Ex Napiter itu kembali ke dunia sosialnya, tantangannya justru juga tidak kalah beratnya ya. Ketika satu sisi kan bagaimana kita memastikan mereka tetap moderat gitu ya. Sisi yang lain bagaimana masyarakat juga sebetulnya tidak memperkeras ideologinya dengan stigma itu kan. Itu kan bisa bolak-balik tuh Mas ya. Ya namanya satu tindakan yang katakan melanggar hukum ya, bukan hanya masalah terorisme, kriminalitas, narkoba itu mungkin masyarakat juga akan ngasih label mempunyai semacam stigma, labeling ya. Tapi terlebih secara khusus soal terorisme ini mungkin agak lain daripada yang lain ya. Ya itu makanya dengan rumah mereka sebagai poros kegiatan, dengan mengadakan giat, kita kan ingin tahu sejauh mana nantinya si ikhwan kita ini bisa menarik, mengajak warga sekitar ke rumahnya untuk giat literasi. Nah itu sudah kita temukan beberapa di lingkungan rudalku ya. Ya itu kita mencoba seperti itu. Jadi bukan hanya literasi, juga bagaimana reintegrasi sosialnya. Ada yang bagus reintegrasi sosialnya. Misalnya seperti di Cirebon, dia bisa mengumpulkan cukup banyak anak-anak sampai remaja SMA di rumahnya. Terus saya dan kawan-kawan mengadakan giat literasi di situ. Bahkan yang menarik apa? Waktu itu ada ibu-ibu yang ngantar anaknya hanya pakai celana pendek dan kaos, nggak pakai jilbab ya. Nah ini berarti interaksinya sudah bagus. Dan dijemput oleh ibunya itu juga. Wah ini satu hal yang menarik. Juga di yang lain di Palembang mereka bisa mengumpulkan anak-anak remaja cukup banyak, bahkan pernah sampai 25-30 ya di rumahnya yang cukup kecil dan sederhana itu. Jadi saya kira udah cukup berhasil dalam reintegrasi sosialnya. Artinya memang kemudian Mas Sofa menemukan bahwa buku ini memang cara apa ya, metode yang lebih smooth gitu ya untuk dari sisi ikhwannya dia peluang untuk moderasi lebih besar karena lebih banyak literatur yang dibaca. Lalu kemudian ketika rumahnya dijadikan pusat kegiatan bersama masyarakat dengan bukunya, itu juga satu metode yang lebih natural gitu ya untuk reintegrasi sosial gitu ya Mas. Saya percaya dengan literasi mungkin lebih khusus buku, walaupun sebenarnya literasi kan maknanya lebih luas ya, nggak hanya membaca, tapi memang kita masih tahap buku untuk mendorong mereka mau membaca. Itu tahapnya gitu. Dan ini buku cetak ya kalau buku cetak. Itu pameo kami kembali ke buku cetak. Kalau pakai gadget mereka sudah ahli lah. Lebih jago daripada saya. Saya ini gaptek lah. Mereka generasi kita ini generasi dinosaurus. Dinosaurus. Generasi kolonial. Mereka canggih-canggih. Saya percaya itu. Karena dengan buku bisa punya multiple efek lah ya. Ya tadi melalui literasi buku itu dibaca oleh keluarganya, anak istrinya, karena di rumah kan punya pustakaan yang kita supply buku. Terus kemudian yang kedua ngadakan kegiatan untuk taman baca masyarakatnya. Terus yang ketiga reintegrasi sosial. Mereka semakin berinteraksi dengan masyarakat. Mereka semakin dekat dengan masyarakat. Terus mereka menunjukkan kepedeannya bahwa memang sudah berubah kan. Kami sudah berubah, nggak seperti yang dulu.
Ya. Nah, cuma gini Mas, saya mengasumsikan bahwa proses sampai ke keberhasilan ya dalam tanda petik yang tadi Mas Sofa sampaikan, kayak di Cirebon, kayak di Palembang tadi kan, prosesnya cukup bisa jadi menantang ya. Orang bisa naik turun kan, naik turun. apa namanya, optimisme. Ketika kena stigma sosial terus juga bisa jadi lama-lama frustasi kan gitu Mas ya. Nah, gimana caranya Mas Sofa dan teman-teman itu memelihara semangat, spirit bahwa ya ini cara yang memang sudah betul, mari kita teruskan. Nah, itu caranya ya pakai apa Mas? Ya gimana ya? Ya dengan pola yang tadi saya sampaikan, pola rumah, DPM dan reintegrasi sosial, yaitu istilahnya apa ya? Menjaga konsistensi. Istiqomah itu ya. Sorry Mas, apakah di antara mereka juga dipertemukan untuk saling bertukar informasi, saling belajar, saling memompa semangat? Ya, memang belum kami melakukan itu apa ya, masih sederhana lah ya. Belum bisa terpola secara lebih itu. Yang penting buat kami itu mereka sudah punya perpustakaan dan mau bergiat literasi, buku-bukunya bisa dibaca keluarganya. Kami memang punya agenda pertemuan, tapi berhubung kami ini lebih banyak mandiri, jadi belum bisa melakukan hal seperti itu. Tidak seperti LSM. Jadi kami ini apa ya? Mungkin LSM KW lah. KW. Jadi apa ya? Nggak justru yang sesungguhnya ini Mas, karena berdiri di atas kaki sendiri. Artinya semua upaya, semua inisiatif yang dilakukan oleh Mas Sofa ini memang tidak ada sponsornya ya, tidak ada sumber pendanaannya. Ya paling tidak donasi buku, kayak gitu. Memang kami itu ada beberapa agenda yang sudah saya tulis di profil Rudalku itu cukup banyak gitu. Mempertemukan mereka dalam satu tempat, terus kita diskusi bagaimana rumah bukumu, cerita saling perkembangan. Mungkin itu bisa setahun 2 kali, bayangan saya kayak gitu. Terus kunjungan ke museum, kunjungan ke perpustakaan bersama, kunjungan ke penerbit, itu belum bisa kita lakukan seperti itu. Mereka ya perlu diajarkan seperti itu. Seperti di Bandung itu kan ada wisata buku. Sebenarnya kami ingin mengajak ke sana, tapi belum bisa kesampaian. Berarti selama ini yang memang Mas Sofa sendiri lebih banyak komunikasi dengan mereka ya, memastikan bahwa perpustakaan di rumahnya jalan, memastikan sampai di mana level reintegrasinya gitu ya. Jadi ya kami melalui komunikasi WhatsApp, kami punya grup WA juga. Itu tidak harus ada komunikasi seperti itu. Jadi kalau komunikasi seperti itu ya kita sebagai teman, sebagai sahabat bisa saling curhat lah. Bisa lebih tahu. Paling tidak ada mereka mengetahui bahwa ada komunitas pendukung di mana mereka nggak sendirian kan, ada teman-teman lain yang saudara-saudaranya yang juga kemudian punya satu frekuensi gitu ya. Sekarang sudah 36 ikhwan Mas. Yang bergabung di dalam Rudalku ini. Yang bergabung di Rudalku itu di berbagai daerah Sumatera, Jawa. Jawa itu Jawa Tengah sama Jawa Barat ya. Dan DKI ya. DKI ada? DKI ada. Ya, Jabodetabek lah ya. Jabodetabek masuk DKI, Bekasi, kayak Bogor, di desa-desa. Ya itu saya berpikir itu yang penting komunikasi. Karena bagi saya menyampaikan ke mereka ya intinya apa ya, kita tidak memberikan banyak hal, tapi kita dengan memberikan buku itu modal buat kita. Karena dengan membaca itu dampaknya kan banyak. Keluarga mereka, anak-anak mereka rata-rata punya anak ya, SD bahkan ada yang SMA masih bayi. Saya dorong untuk tradisikan membaca. Ya dengan membaca mereka kan nanti bisa sekolah tinggi. Kalau sudah demikian kan secara ekonomi bisa memutus mata rantai kemiskinan. Nah kalau sudah nggak mau baca, terus sekolah juga nggak terlalu semangat. Ya hanya itu aja yang dilakukan. Secara ekonomi ke depan anaknya mungkin ya masih mewarisi tradisi
kemiskinan. Dan itu memang korelasinya sangat erat ya Mas, yang Mas Sofa temukan antara level ekonomi dengan besarnya peluang masuknya ajaran-ajaran yang agak lebih keras gitu. Iya, ya memang begini ya, kalau keterkaitan itu kan saya pikir dari sisi keluarga mereka ya, anak-anaknya khususnya. Jadi kita mendorong orang tuanya para ikhwan ini supaya jihad keluarga. Anak antum dididik membaca, terus nanti jihad untuk mengajak warga sekitar. Maksud saya gini Mas, di antara para ikhwan ini, apakah Mas Sofa juga menemukan korelasi kenapa mereka masuk ke jaringan itu dengan status ekonomi? Maksud saya, apakah memang kemiskinan itu relatif dekat dengan peluang masuknya ajaran-ajaran yang fundament ini Mas? Ya memang tidak semua faktor ekonomi, tapi faktor ekonomi ini juga dominan selama yang saya lihat ya, khususnya di Daku itu ya. Misalnya ada pengakuan mereka kalau melihat latar belakang kehidupannya dari keluarga yang katakan miskin ya, atau sederhana, RSS lah kalau saya lebih baik bilang kayak gitu. Mereka cerita begini-begini, ada yang pernah jadi kerja kuli, sol sepatu, terus akhirnya tertarik ke dunia seperti ini karena dipengaruhi oleh ya satu kelompok atau seorang ustadz gitu. Akhirnya masuk lebih mudah, accessible, lebih mudah ke situ. Ya itu faktornya salah satunya. Tapi yang saya melihat justru karena RSS-nya ini akhirnya mereka tidak berpikir soal literasi. Ya, akhirnya memudahkan itu. Ya, sekarang ini kita isi dengan literasi. Kemiskinan sebagai ya sebagai salah satu faktor seperti itu. Tapi tidak yang paling dominan sebetulnya. Iya. Memang perlu seperti itu. Dan kami melihat kan itu untuk memotong atau memutus mata rantai RSS-nya itu ya dengan literasi. Kalau anaknya prestasi, pinter, bisa sekolah tinggi, dia kan bisa mengangkat ekonomi keluarga. Dan sekaligus juga kan memupus stigma ya. Iya, memupus stigma. Kalau anaknya berprestasi di sekolah misalnya itu kan kemudian cara pandang tetangganya mungkin ya lingkungan sosialnya kan berubah ya. Saya bilang mereka banyak contoh di negeri kita ini. Anak itu tukang becak bisa S3 di Inggris. Bebas semua biaya. Karena apa? Pinter. Dan sekarang orang-orang pinter itu justru lahir dari desa, bukan dari Jakarta. Jakarta sudah kayak gitulah ya. Hidupnya masih subtil ya kan. Masih tidak ada distorsi. Terbukti. Jakarta udah head on. Terbukti anak yang dari Gunung Kidul. Dari mana Kendal atau mana itu. Terus saya baca lagi, saya tunjukkan, saya dorong seperti itu. Jadi makanya Quran Iqra dulu maksudnya seperti itu. Dengan Iqra kita bisa makmur, bisa memutus rantai kemiskinan, ibadah juga lebih bisa meresap gitu ya. Bukan hanya sholat jungkir balik aja kan. Karena tahu ilmunya. Tahu ilmunya. Berjihad juga tahu. Jihad keluarga itu luar biasa. Nggak mesti jihad yang lain. Karena jihad yang lain itu kan lihat kondisi. Kalau kita kondisi damai kok jihad. Itu kesempatan juga. Kalau saya juga nangkep di sisi lain pesan Mas Sofa ini kan berarti metode pengajian itu memang sebaiknya juga ditinjau ulang ya. Sebaiknya memang metode yang dialog. Metode yang mengetengahkan berbagai literatur gitu ya. Pengajian kami kan dialogis. Dialogis bebas, mau ngomong apa aja bebas. Yang penting ngajinya temanya ini tentang metodologi. Memantik cara berpikir. Orang mau berpikir gini. Kan susah mengajak orang untuk berpikir. Ya itu yang menjadi istilahnya upaya yang kami lakukan. Jadi saya bilang tadi anything goes itu ya natural aja lah. Saya yakin dengan literasi, dengan banyak membaca, sumbatan-sumbatan yang ada dalam kepala kita itu lama-lama akan rontok.
ada kolesterolnya itu kan hilang sendiri. Ibaratnya terapi kayak gitu. Secara tidak sadar. Terima kasih banyak Mas Ya, Sofa terima kasih, Pak. atas waktunya, ceritanya dan inspirasi tentu saja ya, dan semangat. Saya kira ini sangat menarik dan belum banyak orang tahu bahwa saudara-saudara kita atau Ikhwan Rudaler yang disebutkan Mas Sofa tadi memang punya cara yang unik untuk menempuh normal baru ya, sepulang dari masa tahanan, dan buku menjadi pintu masuk yang paling tidak sekarang dilihat oleh Mas Sofa terbukti cukup efektif ya untuk upaya moderasi dan juga upaya reintegrasi. Sukses terus Mas Sofa. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan diskusinya, mengunjungi saudara-saudara kita Ikhwan Rudaler untuk memotret apa yang mereka alami secara langsung. Ya, terima kasih sekali lagi Mas Sofa. Saya juga terima kasih.